Lebaran tinggal menghitung hari. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku sudah menyiapkan segala sesuatu untuk mudik ke kampung. Tradisi pulang ke rumah ibu adalah momen paling membahagiakan bagiku, bisa bertemu dengan keluarga besar, bercengkerama, dan melepas rindu setelah sekian lama terpisah oleh jarak. Sejak awal Ramadan, aku sudah bersemangat. Bahkan aku mulai menabung khusus untuk mudik, menyiapkan bingkisan sederhana untuk ibu dan adik-adikku. Bagiku, pulang kampung di hari raya bukan hanya soal silaturahmi, tetapi juga cara menunjukkan bakti kepada orang tua. Namun, kegembiraan itu mulai ternoda ketika aku membicarakan rencana mudik dengan suamiku. "Mas, tahun ini kita mudik, kan? Ibu pasti senang sekali kalau kita bisa kumpul. Lagi pula sudah lama kita tidak lebaran di kampung," kataku suatu sore sambil menyiapkan buka puasa di dapur. Suamiku, Arman, yang biasanya ikut bersemangat setiap kali aku bicara soal mudik, kali ini hanya diam sambil memainkan ponselnya. Matanya menatap layar tanpa sekalipun melihatku. Aku mengulang, dengan nada sedikit lebih lembut. "Mas, aku sudah siapkan dana untuk perjalanan. Kita bisa berangkat H2 seperti biasanya." Akhirnya dia mendesah pelan, meletakkan ponselnya di meja, lalu berkata dengan suara yang terdengar dibuat-buat lemah. "Aku kayaknya nggak bisa ikut, Di. Badanku nggak enak, kerjaan kantor juga lagi menumpuk banget." Aku menoleh cepat. Jantungku seperti berhenti sejenak. "Loh, kok gitu, Mas? Ini kan cuma setahun sekali. Bukannya kerjaan bisa ditunda sebentar? Paling kita di kampung cuma 3-4 hari. Arman menggeleng pelan. "Kalau cuma sakit badan mungkin bisa dipaksain. Tapi masalah kerjaan ini serius. Ada laporan yang harus aku selesaikan sebelum deadline. Kalau sampai telat, perusahaan bisa rugi besar, Dit. Aku nggak mau ambil risiko." Aku terdiam. Benakku berusaha mencerna alasan yang ia lontarkan. Memang benar, belakangan ini ia sering terlihat sibuk, pulang malam, bahkan kadang membawa pekerjaan ke rumah. Tapi tetap saja ada rasa ganjil di hatiku. "Mas, aku ngerti kalau kerjaan penting. Tapi, lebaran ini juga penting. Ibu pasti sangat menunggu kita. Kamu tahu kan beliau sudah sepuh, kesehatannya sering naik turun. Kalau kita nggak datang, beliau pasti kecewa," ujarku, suaraku bergetar. Arman hanya menghela napas panjang, lalu mencoba tersenyum tipis. "Dit, aku janji setelah pekerjaan selesai, kita bisa atur waktu liburan lain. Nggak harus nunggu lebaran, kan?" Aku menunduk. Rasanya ada yang meremas hatiku. Bukankah lebaran punya makna yang berbeda? Itu bukan sekadar liburan, tetapi momen sakral penuh kebersamaan. Namun aku memilih diam. Aku tak ingin memperpanjang perdebatan di tengah suasana puasa. Keesokan harinya, aku mencoba membicarakan lagi dengan nada lebih tegas. "Mas, aku tetap mau mudik. Kalau Mas nggak bisa ikut, ya sudah, aku berangkat sama anak-anak saja. Ibu pasti menunggu kami." Kali ini Arman hanya mengangguk tanpa banyak komentar. "Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi aku benar-benar nggak bisa ikut." Jawaban itu membuatku kaget. Biasanya, ia akan berusaha mencari solusi agar tetap bisa menemani. Tapi kali ini ia sama sekali tidak mencoba. Aku mulai merasa ada yang aneh. Sementara itu, ada hal lain yang tak kalah janggal. Pembantuku, Siti, yang sudah bekerja hampir 2 tahun di rumah kami, tiba-tiba menolak ketika kutawari cuti mudik. "Mbak Siti, lebaran nanti pulang kampungnya? Saya sudah siapin THR untuk Mbak. Bisa kumpul dengan keluarga," kataku saat kami berbincang di teras rumah. Siti tersenyum, tapi lalu menggeleng. "Nggak usah, Bu. Saya nggak mau ambil cuti. Saya mau kerja saja di sini." Aku terbelalak. "Loh, kok bisa? Biasanya kamu paling semangat kalau sudah dekat lebaran. Katanya kangen sama orang tua, sama adik-adikmu di kampung." Siti menunduk, senyumnya kecut. "Memang, Bu. Tapi tahun ini saya ingin kumpulkan uang lebih banyak. Kalau mudik kan banyak pengeluaran. Saya pengen nabung. Lagi pula kalau saya pulang, rumah jadi kosong. Nggak enak kalau ninggalin ibu sama bapak sendirian." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jawaban itu terdengar masuk akal,
tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal. Kamu yakin, Siti? Tanyaku sekali lagi. Iya, Bu. Saya ikhlas kok. Aku menghela napas. Dalam hati aku justru merasa senang karena ada yang menemani suamiku di rumah. Setidaknya aku tak perlu terlalu khawatir meninggalkan rumah kosong. Tapi aku tidak tahu, keputusan itu kelak menjadi awal dari sebuah prahara. Hari demi hari menjelang Lebaran, suasana rumah semakin aneh. Arman semakin sering menghindar ketika aku menyinggung soal mudik. Ia juga terlihat lebih sering bersama Siti di rumah. Kadang aku melihat mereka berbincang di dapur atau tertawa kecil ketika aku tiba-tiba muncul. Awalnya aku tidak menaruh curiga. Aku pikir mungkin Arman hanya bersikap ramah. Toh Siti sudah seperti keluarga sendiri. Namun ada satu kejadian yang mulai membuatku waspada. Suatu malam, aku bangun untuk mengambil air di dapur. Dari ruang tamu terdengar suara tawa kecil. Saat aku intip, kulihat Arman sedang duduk di sofa bersama Siti. Mereka tampak sedang menonton televisi. Jarak mereka memang tidak terlalu dekat, tapi aku merasa tidak wajar. Mas? Belum tidur? Tanyaku sambil berpura-pura biasa. Arman tampak kaget, lalu cepat-cepat mematikan televisi. Iya, Dik. Aku nggak bisa tidur, jadi nonton sebentar. Aku mengangguk, lalu menoleh ke Siti. Kamu juga belum tidur, Siti? Siti menunduk, wajahnya tampak salah tingkah. Tadi saya lagi beres-beres dapur, Bu. Terus kebetulan Pak Arman nonton, jadi saya ikut sebentar. Aku menatap mereka bergantian. Ada rasa tidak enak yang menjalari dadaku. Tapi aku mencoba menepisnya. Aku tidak mau berpikir buruk. Menjelang hari keberangkatan, suasana makin tegang. Aku sudah menyiapkan koper, bingkisan, dan segala kebutuhan mudik. Arman tetap pada keputusannya, tidak ikut. Mas beneran nggak mau ikut? Ini kesempatan langka bisa kumpul sama keluarga. Aku mencoba sekali lagi. Arman mendesah panjang. Dit, tolong mengerti. Aku benar-benar nggak bisa. Badanku juga masih sering nggak enak. Aku menatapnya tajam. Kalau memang sakit, kenapa nggak periksa ke dokter? Dari kemarin cuma bilang nggak enak badan, tapi nggak ada obat yang diminum. Arman terdiam, lalu berkata singkat. Nggak usah dibesar-besarkan, Dit. Aku bisa jaga diri di rumah. Kamu tenang saja. Hatiku semakin resah. Tapi aku mencoba menguatkan diri. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Akhirnya hari keberangkatan tiba. Aku pamit kepada Arman dengan hati berat. Mas, aku berangkat sama anak-anak, ya. Tolong jaga rumah baik-baik. Arman hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Hati-hati di jalan. Salam buat ibu di kampung. Aku menoleh sebentar pada Siti yang berdiri di belakangnya. Kamu juga, Siti, jaga rumah baik-baik. Jangan lupa kunci pintu kalau malam. Siti menunduk sopan. Iya, Bu. Tenang saja. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan rumah. Ada rasa tak enak yang mengganjal di dada. Seolah-olah aku sedang meninggalkan sesuatu yang besar. Tapi aku tak tahu apa. Yang aku tahu, aku hanya ingin segera tiba di kampung, memeluk ibuku, dan melupakan semua resah sejenak. Namun, aku tidak pernah menyangka, keputusanku mudik sendirian akan membuka jalan bagi sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Rumah yang biasanya ramai dengan langkahku dan suara anak-anak kini mendadak lengang. Sejak aku berangkat mudik bersama anak-anak, hanya Arman dan Siti yang tinggal di rumah. Kesunyian itu, alih-alih membuat mereka merasa sepi, justru menjadi pintu terbuka bagi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari pertama setelah kepergianku, Arman pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Ia duduk di ruang kerja, laptop terbuka, berkas berserakan. Namun sesekali matanya melirik ke arah dapur, tempat Siti sedang sibuk memasak. Ada perasaan aneh bergejolak dalam dirinya. Siti yang biasanya hanya memakai daster longgar, kini tampak lebih rapi. Ia mengenakan baju rumah yang bersih, rambutnya disanggul rapi, wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Entah mengapa, di mata Arman, ia tampak berbeda. Mas Arman, ini saya bikin sayur asem sama ayam goreng, ya. Soalnya saya lihat Mas kurang nafsu makan akhir-akhir ini, kata Siti dari dapur.
Arman tertegun. Ada nada perhatian dalam suaranya. Oh, iya, Sid. Makasih. Saat Siti keluar membawa hidangan, matanya bertemu dengan mata Arman. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat dada keduanya bergetar. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Malam itu, setelah makan malam, Arman kembali duduk di ruang tamu. Ia merasa rumah terlalu sepi. Biasanya, aku, istrinya, akan duduk di sampingnya, menemani menonton televisi sambil bercerita. Tapi kali ini hanya ada Siti yang beres-beres piring di dapur. Entah karena rasa bosan atau ada dorongan lain, Arman memanggilnya. Siti, udah selesai beres-beres? Sini sebentar, temenin nonton. Siti ragu sejenak, lalu berjalan ke ruang tamu. Boleh, Pak. Tapi sebentar aja ya, saya masih harus nyapu. Arman tertawa kecil. Nyapu nanti aja. Lagian rumah juga nggak kotor-kotor amat. Akhirnya mereka duduk berdua di sofa. Awalnya mereka hanya menonton televisi dengan canggung. Tapi lama-kelamaan, obrolan ringan mulai mengalir. Arman bertanya soal keluarga Siti di kampung, tentang adik-adiknya, tentang mimpinya menabung. Siti menjawab dengan wajah berseri-seri. Ia bercerita panjang lebar, sesuatu yang jarang ia lakukan padaku. Arman mendengarkan dengan seksama, kadang menimpali dengan gurauan. Tawa mereka pecah, memecah kesunyian rumah. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Hari-hari setelah itu, hubungan mereka makin intens. Awalnya hanya duduk bersama menonton televisi, lalu makan bersama di meja makan. Lama-lama, Arman mulai terbiasa memanggil Siti untuk menemaninya hampir di setiap waktu. Siti pun merasa nyaman. Ia mulai berani menunjukkan sisi lain dirinya. Tidak lagi sekadar pembantu yang patuh, tapi seorang wanita yang juga ingin diperhatikan. Suatu pagi, Arman sengaja memuji penampilan Siti. Kamu sekarang kelihatan lebih cantik, Sid. Apa rahasianya? Wajah Siti memerah. Ah, Mas ada-ada aja. Saya biasa aja, kok. Arman tersenyum nakal. Biasa aja? Enggak tuh. Kalau Bu lihat, pasti kaget. Kamu sekarang makin menarik. Siti tertawa gugup, tapi dalam hatinya mekar rasa percaya diri. Ia mulai menyadari perhatian Arman padanya bukan sekadar basa-basi. Suatu sore, Arman pulang dari kantor lebih awal. Ia membawa kabar mengejutkan untuk Siti. Ayo, siap-siap. Aku mau ajak kamu keluar. Siti terbelalak. Keluar kemana, Mas? Ke salon. Aku udah booking buat kamu. Biar kamu bisa perawatan. Rambutmu, wajahmu, semuanya harus dirawat. Kamu pantas kelihatan lebih cantik. Siti terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tapi, bukan gak pernah izinin saya ke salon. Saya juga gak punya uang buat begituan, Mas. Arman mendekat, menatap matanya tajam. Biar aku yang bayar. Kamu gak usah mikirin uang. Kamu cukup nurut aja sama aku. Siti akhirnya menurut. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan perawatan lengkap di salon mewah. Rambutnya dicuci, diterambat, kukunya dipoles, wajahnya dirias halus. Saat ia bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Arman tersenyum puas melihat hasilnya. Sekarang kamu makin menggoda, Sid. Persis seperti yang aku mau. Siti menunduk malu, tapi hatinya berbunga-bunga. Hubungan mereka semakin jauh melampaui batas. Arman yang seharusnya menjaga kesetiaan, malah tergelincir semakin dalam. Ia mulai membawa Siti ke kamar utama, kamar yang seharusnya hanya milik kami berdua. Di sana, Siti bahkan berani memakai pakaianku. Gaun malamku, parfumku, bahkan lingerie yang kusimpan di lemari. Mas, apa nggak takut ketahuan Bu? Tanya Siti suatu malam sambil mengenakan lingerie merah milikku. Arman tertawa kecil sambil mendekat, tangannya meraih pinggang Siti. Istriku nggak akan curiga. Dia terlalu percaya sama kamu. Lagi pula dia sibuk di kampung. Di sini, cuma ada kita berdua. Kamu permaisuriku. Kata-kata itu membuat Siti merasa melayang. Ia yang selama ini hanya seorang pembantu, kini diperlakukan layaknya ratu. Yang paling menyakitkan,
Siti tetap bisa menjaga sikapnya ketika aku menelpon dari kampung. "Sit, rumah gimana? Aman, kan?" tanyaku lewat telepon. Suaranya terdengar tenang, bahkan lembut. "Aman, Bu. Mas juga sehat-sehat aja. Ibu nggak usah khawatir. Di sini semua beres." Aku tersenyum lega. "Syukurlah. Makasih ya, Sit. Kamu memang bisa dipercaya." Di ujung sana, Siti menutup telepon dengan senyum sinis. Ia tahu betul aku tidak pernah mencurigainya. Dan itulah kelemahanku. Setiap malam, Arman semakin larut dalam hubungan terlarang itu. Ia merasa hidupnya lebih bergairah, seakan menemukan kembali sesuatu yang hilang. Siti pandai memainkan peran, kadang bersikap manja, kadang menggoda, kadang pura-pura polos. Arman yang dulu kukenal sebagai suami setia, kini perlahan berubah. Baginya, Siti bukan lagi sekadar pembantu. Ia adalah pelarian, tempat ia melampiaskan hasrat dan kebosanan. "Mas nggak bisa berhenti mikirin kamu, Sit," bisiknya suatu malam ketika mereka berbaring di kasurku, di bawah selimutku. Siti hanya tersenyum, tangannya menggenggam tangan Arman erat-erat. Ia tahu dirinya sudah menangkap hati dan nafsu majikannya. Hari demi hari, kesempatan itu terus mereka gunakan. Pagi mereka sarapan bersama, siang mereka belanja ke pasar berdua, sore ke salon atau sekadar jalan-jalan. Malamnya mereka selalu kembali ke kamar utama. Mereka hidup seolah aku tak pernah ada. Rumahku, kamarku, bajuku, semuanya kini dipakai untuk hubungan terlarang itu. Dan aku, di kampung halaman, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku hanya sibuk membantu ibu menyiapkan kue lebaran, bersilaturahmi dengan keluarga, dan sesekali mencoba menelpon suamiku yang jarang mengangkat. Hatiku memang sering merasa gelisah. Tapi aku selalu berusaha menenangkan diri dengan pikiran positif. Mungkin Mas benar-benar sibuk kerja. Mungkin badannya masih nggak enak. Siti kan ada di rumah, pasti dia jaga suamiku dengan baik. Aku tidak tahu bahwa pada saat yang sama, suamiku justru sedang sibuk melayani pembantuku, sibuk menciptakan dosa besar di hari-hari terakhir Ramadan. Mereka tak lagi peduli pada dosa, tak lagi peduli pada kesetiaan. Yang mereka pedulikan hanyalah kesenangan sesaat. Hari-hari di kampung terasa penuh keceriaan. Aku bisa bertemu ibu, berkumpul dengan keluarga besar, bercengkerama dengan sanak saudara yang sudah lama tak jumpa. Tawa anak-anakku pun lepas, berlari-lari di halaman rumah neneknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada resah yang tak kunjung reda. Setiap kali aku mencoba menghubungi Arman, seringkali panggilanku tak terjawab. Alasannya bermacam-macam, sedang istirahat, sedang sibuk, atau baterai ponsel habis. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama rasa curiga itu menyelinap juga. Di saat itulah aku sering menghubungi Siti. Entah mengapa, aku merasa lebih tenang jika mendengar kabar darinya. Suaranya lembut, jawabannya selalu menenangkan. "Ibu jangan khawatir, rumah aman. Saya jaga betul-betul. Pak Arman juga baik-baik saja, cuma sering capek," begitu katanya setiap kali aku menelpon. Nada suaranya begitu tulus, seolah benar-benar bisa dipercaya. "Terima kasih, Sit. Kamu memang bisa diandalkan. Ibu senang punya pembantu seperti kamu," jawabku suatu malam, tulus dari hati. Aku tidak tahu, di balik kalimat penuh hormat itu, ada senyum sinis yang mengembang di wajahnya setelah telepon ditutup. Aku teringat kembali beberapa bulan lalu, sebelum Ramadan tiba. Saat itu, aku benar-benar merasa Siti sudah seperti keluarga. Dia selalu sigap membantuku. Pagi-pagi sudah bangun, menyiapkan sarapan, mencuci, mengepel lantai, bahkan kadang ikut mengurus anak-anak tanpa kuminta. Ia tidak pernah mengeluh, selalu patuh, bahkan sering memberi perhatian kecil padaku. "Bu, jangan lupa makannya." "Ibu sering banget sibuk sampai lupa makan," ucapnya suatu siang sambil membawakan segelas air putih ke ruang kerja. Aku tersenyum saat itu. "Kamu perhatian sekali, Sit. Kamu kayak adik sendiri buatku." Dan ia menunduk sopan, seolah tersipu. "Ah, Bu bisa saja. Saya cuma berusaha yang terbaik." Sungguh, siapa yang menyangka bahwa di balik sikap manis itu, ada niat busuk yang perlahan tumbuh. Siti tahu betul cara membuatku tak pernah curiga.
Ia membangun citra sebagai pembantu yang penuh hormat, bahkan terlalu hormat. Saat aku marah karena ada pekerjaan rumah yang kurang rapi, ia selalu menunduk, minta maaf tanpa membantah. Saat aku memberi THR sebelum Lebaran, ia menolak dengan sopan, berkata lebih baik uang itu kupakai untuk anak-anak. Saat aku sakit kepala, ia dengan sigap membuatkan teh hangat dan memijat pundakku. Semua itu membuatku yakin, dia tulus. Aku bahkan pernah membela dia di depan Arman. Mas, kamu jangan cerewet sama Siti. Dia sudah kerja keras dari pagi sampai malam. Kita harus hargai, kataku suatu kali ketika Arman menegurnya dengan nada agak keras. Aku tidak tahu, saat itu Arman hanya menahan tawa. Karena kenyataannya, justru mereka berdua sudah punya rahasia bersama. Selama aku di kampung, Siti menjalankan dua wajah. Di hadapanku lewat telepon, ia adalah pembantu yang patuh, penuh perhatian. Namun, begitu telepon ditutup, wajahnya berubah. Ia berdiri di depan Arman yang tersenyum penuh nafsu. Sudah, Mas. Ibu percaya sepenuhnya sama saya, katanya dengan nada penuh kemenangan. Arman meraih tangannya, menariknya ke dalam kamar. Bagus. Dengan begitu kita bebas. Aku nggak perlu takut ketahuan. Siti tertawa kecil, lalu melingkarkan tangannya ke leher Arman. Bukannya Mas sudah jelas lebih pilih aku sekarang? Arman tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan pelukan erat. Di hadapan tetangga pun, Siti tetap memainkan perannya dengan sempurna. Saat ada tetangga yang datang menitipkan kue untukku, Siti menyambut dengan sopan. Wah, terima kasih banyak, Bu. Nanti pasti saya sampaikan ke Ibu setelah beliau pulang kampung. Tetangga mengangguk kagum. Beruntung sekali Ibu punya pembantu seperti kamu, Sit. Rajin, sopan, bisa dipercaya. Siti hanya tersenyum manis, sementara dalam hatinya berbisik sinis. Kalau saja kalian tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan ketika aku menelpon dan kebetulan ada tetangga yang sedang bertamu, ia sengaja bersuara lebih ramah, seolah menunjukkan betapa tulusnya ia menjaga rumah. Aduh, Bu, jangan khawatir. Saya ini anggap rumah Ibu kayak rumah saya sendiri. Saya jaga sebaik-baiknya. Padahal kenyataannya, ia sudah menodai rumah itu dengan cara paling hina. Arman sendiri makin tenggelam dalam permainan Siti. Semakin hari ia semakin lupa pada kewajiban dan sumpah pernikahannya. Siti pandai membuatnya merasa dibutuhkan. Ia tahu kapan harus bersikap manja, kapan harus menggoda, kapan harus tampak polos. Mas, saya ini siapa sih? Cuma pembantu. Mas nggak malu sama orang kalau sampai tahu, katanya suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Arman cepat-cepat memeluknya. Jangan bilang begitu. Kamu bukan cuma pembantu. Kamu segalanya buat aku sekarang. Siti tersenyum puas di pelukannya. Itulah yang ia inginkan, pengakuan. Di kampung, aku justru semakin yakin bahwa semua baik-baik saja. Aku berkali-kali memuji Siti di depan ibu dan saudara-saudaraku. Siti itu luar biasa. Jarang ada pembantu yang setia seperti dia. Aku tenang meninggalkan rumah karena ada dia, kataku sambil tersenyum. Ibu mengangguk. Kalau memang dia baik, jaga dia, Nak. Orang jujur itu rezeki langka. Aku mengangguk mantap. Hatiku penuh rasa syukur. Aku tidak tahu, setiap kata pujian yang kulontarkan tentang Siti sebenarnya adalah pisau yang kian menancap dalam di punggungku sendiri. Semakin lama, Siti semakin lihai menutupi kebohongannya. Bahkan ketika aku mulai mengeluh karena sulit menghubungi Arman, ia cepat menenangkan. Bu, mungkin Pak lagi capek banget. Saya lihat beliau sering kerja sampai malam. Kasihan. Ibu jangan marah, ya. Biar saya yang jaga beliau di sini. Kata-kata itu seperti obat penenang bagiku. Aku langsung merasa bersalah karena sempat curiga. Maaf ya, Sid. Kamu memang baik sekali. Aku beruntung ada kamu. Dan di sana, di rumahku sendiri, Siti menutup telepon sambil tersenyum puas. Topeng kesetiaan itu semakin kuat menempel, menutupi wajah asli seorang pengkhianat. Hubungan Arman dan Siti kini seperti sepasang kekasih resmi. Mereka makan bersama, tidur bersama, bahkan punya rutinitas pagi bersama. Arman yang biasanya sibuk memikirkan pekerjaannya, kini lebih sibuk memikirkan bagaimana menyenangkan Siti.
Ia mengajaknya berbelanja baju baru, membelikan perhiasan kecil, bahkan mengajaknya ke restoran sekali dua kali dengan alasan rapat kantor. Mas, kalau Bu tahu, gimana? Tanya Siti pura-pura takut. Arman mencium keningnya. Tenang aja. Dia nggak bakal curiga. Aku pandai menyimpan rahasia. Mereka tidak tahu, semakin tinggi mereka membangun kebohongan, semakin besar pula runtuhannya kelak. Meski aku selalu mencoba berpikir positif, tetap saja ada rasa aneh yang tak bisa kuabaikan. Mengapa Arman hampir tidak pernah mengangkat teleponku? Mengapa setiap kali aku menelpon, justru Siti yang sering menjawab? Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi entah kenapa, malam-malam di kampung aku sering gelisah. Aku bermimpi buruk, mimpi tentang rumah yang terbakar, tentang seseorang mengambil sesuatu dariku. Aku bangun dengan keringat dingin. Ah, mungkin cuma mimpi biasa, pikirku. Aku tidak tahu bahwa mimpi itu sebenarnya pertanda dari topeng besar yang sedang dikenakan oleh orang yang paling kupercaya. Topeng kesetiaan itu terus menempel, semakin tebal, semakin licin. Siti tampak seperti malaikat di depanku, tapi di balik layar ia adalah iblis yang sedang menari-nari di atas kehancuran rumah tanggaku. Dan aku masih terlalu buta untuk melihatnya. Hari raya akhirnya tiba. Suasana kampung begitu ramai, jalanan dipenuhi anak-anak dengan baju baru, aroma ketupat dan opor tercium di setiap rumah. Aku bahagia sekali melihat senyum ibu, adik-adikku, dan anak-anakku yang riang bermain kembang api malam takbiran. Namun, jauh di dalam hati, ada rasa rindu yang menggelayut berat. Rindu pada rumahku sendiri. Rindu pada suami. Meski aku sudah terbiasa berjauhan, kali ini rasanya berbeda. Ada resah yang tak bisa kuterangkan. Bu, kapan kita pulang ke rumah? Tanya anakku yang sulung setelah sholat Id. Minggu depan, Nak. Biar puas dulu main sama nenek dan saudara-saudaramu, jawabku sambil mengelus kepalanya. Tapi aku tahu, akulah yang paling tak sabar ingin pulang. Aku ingin kembali ke pelukan suami, ingin merayakan hari raya bersama keluarga kecilku. Saat akhirnya aku kembali ke rumah, Siti adalah orang pertama yang menyambutku di depan pintu. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah ibu sudah pulang, ucapnya dengan senyum lebar. Aku terharu. Waalaikumsalam, Sit. Kamu sehat? Terima kasih ya sudah menjaga rumah. Siti menunduk sopan. Aduh, Bu, saya ini cuma menjalankan kewajiban. Lagi pula, Pak Arman juga banyak bantu saya. Aku menatapnya penuh rasa syukur. Sungguh, betapa beruntungnya aku punya pembantu sebaik ini, pikirku. Aku bahkan sempat meneteskan air mata saat memeluknya. Aku anggap kamu sudah kayak keluarga sendiri, Sit. Siti pura-pura tersipu. Dalam hatinya ia tertawa getir. Keluarga? Lebih dari itu, Bu. Aku sudah menjadi sesuatu yang ibu tidak tahu. Hari-hari setelah kepulanganku diisi dengan tradisi lebaran. Banyak tetangga datang bersilaturahmi, anak-anak kecil bertamu untuk mendapat salam tempel, dan saudara jauh yang kebetulan tinggal di kota mampir membawa kue kering. Siti begitu cekatan menyuguhkan minuman, menata kue, bahkan ikut duduk sebentar menyapa tamu dengan sopan. Semua orang memuji kerajinannya. Wah, ibu beruntung punya pembantu seperti Siti. Ramah, rajin, sopan. Sekarang susah cari yang kayak dia, kata salah seorang tetangga. Aku tersenyum bangga. Iya, saya bersyukur sekali. Dia sudah kayak adik sendiri. Arman yang duduk di sampingku ikut mengangguk, meski di dalam dadanya ada kegelisahan. Setiap kali Siti mendekat untuk menuangkan minum atau menyodorkan kue, tatapan mereka saling bertemu sejenak, lalu cepat-cepat dialihkan. Itu hanya berlangsung sepersekian detik, tapi cukup membuat hati Arman berdebar kencang. Malam kedua, aku duduk bersama Arman di teras rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan. Mas, kamu sehat kan? Kamu kelihatan kurusan, kataku sambil memperhatikannya. Arman tersenyum tipis. Iya, mungkin karena kerjaan. Capek aja. Aku mengangguk. Untung ada Siti yang bantu ya. Kalau enggak, aku enggak tenang ninggalin rumah. Arman menelan ludah. Kalimat itu seperti tamparan.
Ia hanya bisa mengangguk pelan tanpa menatapku. Aku menatapnya heran. Kenapa, Mas? Kamu kok diam? Arman buru-buru menggeleng. Enggak apa-apa. Cuma capek. Aku menghela napas. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi aku mengusir pikiran buruk itu. Ini Lebaran, jangan curiga, batinku. Di depan mataku, Siti tetap tampil sempurna. Ia menyiapkan sarapan, mengajak anak-anak bermain, bahkan menawarkan diri mencuci pakaian yang menumpuk setelah kami pulang kampung. Aduh, Sit, kamu capek enggak? Jangan dipaksa, ucapku. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya senang bisa membantu. Lagi pula, ibu pasti lelah setelah perjalanan jauh, jawabnya lembut. Aku tersenyum lega. Bagiku, Siti adalah penopang rumah tangga. Aku tak tahu bahwa senyum lembutnya hanyalah topeng yang semakin tebal. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Suatu pagi, aku masuk ke dapur lebih awal dari biasanya. Di sana, kulihat Siti berdiri memandangi cermin kecil yang biasa kupakai saat memasak. Ia merapikan rambutnya, menyapukan lip balm ke bibirnya, lalu tersenyum pada bayangannya sendiri. Aku terkejut. Sit, kau sudah rapi banget? Mau kemana? Tanyaku setengah bercanda. Siti menoleh cepat, wajahnya sedikit panik sebelum segera tertawa kecil. Enggak, Bu. Cuma biar kelihatan segar kalau ada tamu yang datang. Aku tertawa sambil menggeleng. Kamu ini, kayak anak gadis aja. Kami berdua tertawa. Aku menganggap itu hal kecil. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal. Aku merasa Arman agak berbeda. Ia sering melamun, jarang menatap mataku lama-lama, dan bahkan ketika aku mengajaknya bercanda, senyumnya tampak dipaksakan. Mas, kamu kenapa sih? Ada masalah di kantor? Tanyaku suatu sore. Arman menggeleng cepat. Enggak ada. Semua baik-baik aja. Aku menghela napas. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam. Aku istrimu, Mas. Ia hanya menatapku sebentar, lalu memelukku singkat. Iya, maaf ya kalau aku kelihatan aneh. Aku tersenyum, mencoba percaya, tapi hatiku tetap tidak sepenuhnya tenang. Malam hari, setelah aku tidur, ada kalanya Arman keluar kamar dengan alasan mengambil minum. Aku tidak menaruh curiga. Tapi ternyata, itu adalah waktu yang ia gunakan untuk sekadar bertemu dengan Siti di dapur. Hanya sebentar, hanya untuk saling berbisik, saling menggenggam tangan di kegelapan, atau sekadar bertukar senyum penuh arti. Mas, kita hati-hati. Ibu jangan sampai tahu, bisik Siti. Tenang. Dia percaya penuh sama kamu, jawab Arman. Mereka tidak tahu, kebohongan yang mereka rawat justru semakin rapuh. Suatu pagi, aku mengantar anak-anak main ke rumah tetangga. Di sana, aku mendengar percakapan samar dari dua ibu-ibu yang duduk di teras. Aku kadang herannya, si Siti itu cantiknya makin kelihatan. Padahal pembantu. Apa jangan-jangan ada yang... Kalimat itu terpotong ketika mereka sadar aku mendekat. Mereka langsung tersenyum canggung. Ibu, silakan duduk. Aku tersenyum balik, meski hatiku bertanya-tanya. Apa yang mereka bicarakan? Hari-hari setelah Lebaran terus berjalan. Semua tampak normal di permukaan. Tapi aku merasakan jarak yang makin lebar antara aku dan suamiku. Setiap kali aku mencoba lebih dekat, selalu ada penghalang tak kasat mata. Sementara Siti tetap menjadi sosok yang ramah, rajin, dan penuh perhatian. Aku tidak tahu, sesungguhnya luka itu sudah mulai terbuka. Luka yang perlahan-lahan akan mengoyak rumah tanggaku. Hari raya kali ini bukan hanya tentang ketupat dan silaturahmi. Bagiku, ini adalah hari raya penuh luka, luka yang belum terlihat, tapi sudah mulai terasa nyerinya. Dan aku, tanpa sadar, sedang berjalan menuju jurang kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Lebaran kali ini terasa begitu berbeda. Di kampung, aku sudah puas bersilaturahmi dengan ibu, sanak saudara, dan tetangga lama. Anak-anakku pun terlihat bahagia bermain bersama sepupu-sepupunya. Tapi, entah kenapa, di tengah kebahagiaan itu, dadaku terasa hampa. Ada satu orang yang seharusnya ada di sisiku saat hari raya, tapi tidak. Suamiku.
Sejak malam takbiran aku mencoba menghubunginya, tapi teleponku hanya berdering tanpa jawaban. Kadang terdengar nada sambung, kadang malah langsung masuk ke kotak suara. Awalnya aku maklum, mungkin ia terlalu lelah atau tertidur. Namun, setelah 2 hari berturut-turut tidak ada kabar, kekhawatiran mulai menguasai pikiranku. Aku duduk di teras rumah ibu, menatap jalanan kampung yang ramai. Anak-anak tertawa, orang-orang berlalu lalang dengan wajah ceria, tapi aku hanya bisa menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Kenapa Mas Arman nggak juga jawab teleponku? Jangan-jangan sakitnya kambuh, jangan-jangan, pikirku, jantungku berdebar tak karuan. Bu, kenapa? Kok kelihatan murung? Tanya ibuku. Aku memaksakan senyum. Enggak apa-apa, Bu. Cuma kepikiran Mas Arman. Dari kemarin nggak bisa dihubungi. Ibuku menghela napas. Kalau gitu, pulanglah lebih cepat. Biar hati kamu tenang. Anak-anak biar sama ibu dulu. Aku mengangguk. Kata-kata itu menancap kuat di hatiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku gelisah, bolak-balik di ranjang, mendengarkan detak jam dinding yang seolah semakin keras. Pukul 2 dini hari, aku akhirnya bangun, mengambil wudhu, lalu sholat tahajud. Dalam sujud panjangku, aku menangis. Ya Allah, lindungi suamiku. Jika ada sesuatu yang buruk, kuatkan aku untuk menerimanya. Jika ada rahasia, tunjukkan kebenaran padaku. Setelah itu aku duduk lama, memandangi foto keluarga di layar ponselku. Ada aku, Arman, anak-anak, dan Siti. Ya, pembantuku yang setia itu ikut berfoto ketika ulang tahunku. Senyumnya begitu manis. Entah kenapa, bayangan wajahnya tiba-tiba membuat dadaku semakin sesak. Akhirnya, sebelum fajar menyingsing, aku memutuskan. Aku akan pulang hari itu juga, tanpa memberitahu Arman. Pagi-pagi aku berpamitan pada ibu. Bu, aku pulang dulu. Aku nggak tenang ninggalin rumah. Ibu memelukku erat. Hati-hati di jalan. Semoga semua baik-baik saja. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Perjalanan dari kampung ke kota memakan waktu hampir 6 jam. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi kecemasan. Setiap kali mobil melaju melewati jalanan berliku, aku hanya bisa menunduk dan berdoa. Ya Allah, semoga kekhawatiranku ini cuma perasaan saja. Semoga aku salah. Tapi hatiku tetap berkata lain. Ada sesuatu yang menunggu di rumah, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sore hari aku tiba di depan rumah. Dari luar, suasana tampak sepi. Pintu pagar tertutup, tirai jendela diturunkan. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa anak-anak. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa sepi sekali? Apa Mas benar-benar sakit? Aku mengetuk pintu pelan, lalu membuka dengan kunci cadangan yang selalu kubawa. Rumah terasa dingin, sepi, dan aneh. Aku meletakkan koper di ruang tamu, lalu berjalan perlahan sambil memanggil. Mas? Sid? Kalian di mana? Tidak ada jawaban. Aku ke dapur. Kosong. Aku ke ruang keluarga. Sunyi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Jantungku berdebar kencang saat kakiku menapak tangga menuju kamar utama. Aku tidak tahu kenapa, tapi firasatku menuntunku ke sana. Pegangan tangga terasa licin oleh keringat tanganku sendiri. Langkahku terasa berat, seolah setiap anak tangga menyembunyikan rahasia yang tak ingin kuhadapi. Aku berdiri di depan pintu kamar. Suara samar terdengar dari dalam. Bukan suara televisi, bukan pula suara orang sakit. Suara itu, suara napas teratur, seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Tanganku gemetar saat memutar kenop pintu. Pintu terbuka pelan, dan saat itulah dunia seolah runtuh di hadapanku. Di atas ranjangku sendiri, di bawah selimut yang selalu kupakai bersama suamiku, kulihat mereka. Arman dan Siti. Mereka tidur pulas, berpelukan erat. Rambut Siti terurai di bantal, tubuhnya hanya tertutup lingerie milikku. Dan Arman, suamiku, hanya mengenakan celana dalam, tangannya melingkar di pinggang perempuan itu. Aku berdiri membeku. Tubuhku gemetar, mataku panas, dadaku sesak. Ya Allah, bisikku lirih. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
Akhirnya aku tak kuasa lagi. Dengan sekuat tenaga, aku berteriak. Siti! Mereka berdua tersentak bangun. Wajah mereka pucat pasi ketika menyadari aku berdiri di ambang pintu. Ibu ini bukan? Siti terbata-bata, menutupi tubuhnya dengan selimut. Arman langsung bangun, panik, tapi tidak tahu harus berkata apa. Aku menatap mereka dengan mata berapi-api, meski hatiku remuk berkeping-keping. Selingkuh? Di rumah ini? Di kamar ini? Di kasurku? Arman mencoba mendekat. Aku bisa jelaskan. Aku mundur, tanganku terangkat. Jangan sentuh aku. Jangan coba-coba bohong lagi, Mas. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Siti menangis pura-pura. Bu, maafkan saya Wilaf. Aku menatapnya tajam. Kamu perempuan tidak tahu malu. Di depan aku kamu pura-pura baik, pura-pura hormat. Ternyata kamu ular berbisa yang menikamku dari belakang. Air mataku jatuh, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku menarik napas panjang, lalu dengan suara lantang berkata, "Keluar, kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang juga." Dengan pakaian seperti itu biar semua orang lihat siapa kalian sebenarnya. Arman terperangah. Apa? Kamu gila? Jangan. Aku lebih baik disebut gila daripada hidup dengan pengkhianat macam kalian. Keluar, Mas. Kamu juga, Sid. Tanpa memberi kesempatan, aku meraih lengan Siti dan menyeretnya keluar kamar. Lingerie yang melekat di tubuhnya membuatku semakin muak. Arman hanya bisa mengikuti, masih dengan wajah pucat dan tubuh hanya tertutup celana dalam. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Dengan suara lantang, aku berkata, "Nih, lihat semua. Inilah suamiku dan pembantuku. Mereka berkhianat di rumahku sendiri." Tetangga yang kebetulan lewat langsung berhenti. Ada yang menutup mulut terkejut, ada yang langsung berbisik-bisik. Ya Allah, tega banget. Suami macam apa itu? Pembantu murahan? Arman menunduk, wajahnya merah menahan malu. Siti menangis terseduh, menutupi wajah dengan tangan. Tapi aku tidak peduli. Pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku tidak akan biarkan kalian membawa sehelai pun barang dari sini. Kalian sudah merusak kepercayaan, jadi biarlah kalian pergi tanpa apa-apa. Setelah mereka pergi dengan langkah gontai, aku menutup pintu perlahan. Air mataku mengalir deras. Kakiku lemas, tubuhku gemetar. Aku jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Ya Allah, aku hancur. Kenapa ini harus terjadi padaku? Tapi di balik hancurnya hatiku, ada sesuatu yang lain. Kekuatan. Aku merasa baru saja melepaskan racun besar dari hidupku. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku lebih baik sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Hari itu, di hari yang fitri, aku kehilangan suami dan pembantu sekaligus. Tapi aku juga menemukan diriku yang baru, diriku yang lebih kuat, lebih teguh, dan siap membangun hidup dari awal. Setelah aku menyeret mereka keluar dengan pakaian memalukan, suasana di depan rumah menjadi heboh. Tetangga mulai berdatangan, sebagian hanya berdiri di kejauhan, sebagian lain berbisik-bisik sambil menutup mulut. Ya Allah, tega sekali suaminya. Pembantunya juga, kok bisa setega itu? Kasihan ibu, rumah tangganya dirusak di hari Lebaran. Aku berdiri tegak di depan pintu. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menunduk. Aku biarkan semua orang melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arman dan Siti berjalan tergesa-gesa, berusaha menutupi wajah mereka. Namun, dengan pakaian seadanya, mereka tak bisa menghindari tatapan jijik warga. Seorang ibu parubaya yang sudah lama ku kenal, Bu Marni, bersuara lantang. Astagfirullah, Mas Arman. Gimana bisa bapak tega selingkuh sama pembantu sendiri? Ada lagi bapak-bapak yang menambahkan. Dasar lelaki tak tahu diri. Hari raya kok malah bikin dosa besar. Siti pun tak luput dari hinaan. Perempuan murahan. Dikasih kerjaan malah ngerebut suami orang. Pantas aja nggak mau mudik, ternyata nunggu kesempatan. Arman menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Siti menangis, tapi tidak ada yang peduli pada air matanya.
Aku hanya berdiri di pintu, menyaksikan semuanya dengan hati remuk tapi wajah tetap tegar. Sejujurnya, dalam dadaku ada badai besar. Aku ingin menampar Arman, ingin mendorong Siti hingga jatuh. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku meledak-ledak, mereka akan merasa aku kalah. Maka aku memilih elegan. Dengan suara dingin namun jelas, aku berkata, "Kalian sudah membuat aib besar. Hari ini juga, pergi dari hidupku. Jangan pernah kembali. Jangan coba-coba mengambil barang apapun dari rumah ini. Bahkan sehelai kain pun tidak." Semua tetangga terdiam. Mereka menatapku dengan kagum, karena aku bisa berbicara setegas itu meski hatiku terluka. Arman mencoba bersuara. "Tapi ini rumah kita berdua, aku..." Aku menatapnya tajam. "Tidak, Mas. Rumah ini atas namaku. Perusahaan juga milikku. Kamu hanya menumpang. Dan sekarang, tempatmu bukan lagi di sini." Arman terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Siti berlutut, memohon-mohon di depan orang banyak. "Bu, ampunilah saya Vilaf, saya tidak bisa menahan diri." Aku menatapnya tanpa belas kasihan. "Kamu pikir air mata itu bisa menghapus perbuatanmu? Kamu pikir kata, Vilaf, cukup untuk menyembunyikan kebusukan hatimu? Tidak, Sid. Kamu sudah merencanakannya sejak lama. Kamu sabar menunggu saat aku lengah, lalu menusukku dari belakang. Itu bukan hilaf, itu pengkhianatan." Suasana hening. Banyak tetangga yang mengangguk setuju dengan kata-kataku. Setelah mengusir mereka, aku masuk kembali ke rumah. Kututup pintu dengan tenang, meski tubuhku gemetar. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk, lalu menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku sudah lakukan yang terbaik. Aku sudah kehilangan orang yang kucintai, tapi jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Tangisku pecah, tapi di sela-sela tangis itu, ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh. Aku sadar, hidupku tidak boleh berhenti di sini. Aku masih punya anak-anak yang harus kucintai, aku masih punya perusahaan yang harus kujalankan. Dan yang terpenting, aku masih punya diriku sendiri. Keesokan harinya, kabar perselingkuhan Arman dan Siti sudah menyebar ke seluruh kompleks. Orang-orang tidak berhenti membicarakannya. Aib besar, ya ampun. Pantas aja pembantunya betah banget nggak mudik, rupanya. Arman selama ini kelihatan alim, ternyata. Awalnya aku merasa malu. Tapi lama-lama aku sadar, ini justru senjata bagiku. Semakin banyak orang tahu, semakin kecil kemungkinan mereka berdua berani kembali mengganggu hidupku. Arman dan Siti kini jadi bahan hinaan. Mereka tak bisa lagi melangkah dengan kepala tegak. Suatu sore, beberapa ibu tetangga datang menjengukku. Mereka membawa kue kering, buah-buahan, bahkan ada yang membawakan rendang. "Ibu, sabar ya." Kami semua kaget sekaligus prihatin. "Jangan khawatir, kami akan selalu dukung ibu. Jangan biarkan mereka bikin ibu jatuh." Aku menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar merasa tidak sendirian." Mereka menggenggam tanganku. Dukungan itu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Arman datang sendirian. Pakaian lusuh, wajah kusut, mata sembab. Ia berdiri di depan rumah, mengetuk pintu. "Aku mau bicara," katanya pelan. Aku berdiri di balik pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. "Kamu sudah membuat pilihanmu." Aku menyesal, aku Vilaf. Berhenti gunakan kata, "Hilaf, Mas." Itu terlalu ringan untuk dosa sebesar ini. Pergilah. Jangan pernah kembali. Aku menutup pintu. Arman tidak bisa berbuat apa-apa. Kabar terakhir yang kudengar, Siti pun diusir dari kos tempatnya biasa singgah. Orang-orang tidak mau menampung perempuan yang merusak rumah tangga orang. Ia berkelana bersama Arman, mencari tempat tinggal baru. Tapi dimanapun mereka berada, gunjingan tetap mengikuti. Nama mereka sudah rusak. Aku tahu mereka menderita. Tapi aku tidak peduli. Itu balasan setimpal untuk perbuatan mereka. Sementara itu, aku mulai menata ulang hidupku. Anakku menjadi sumber semangatku.
Setiap kali melihat senyum mereka, aku merasa ada alasan untuk bangkit. Mama jangan sedih lagi ya. Kami ada di sini, kata anakku yang sulung suatu malam. Aku memeluk mereka erat-erat. Terima kasih, Nak. Mama janji akan kuat demi kalian. Aku juga mulai mengurus kembali perusahaan yang dulu kupercayakan pada Arman. Karyawan-karyawan menyambutku dengan hangat. Mereka bahkan bilang bahwa mereka lebih nyaman jika aku yang langsung memimpin. Hari-hariku padat, tapi aku merasa bersemangat. Luka di hatiku memang belum sembuh, tapi aku tahu, dengan kesibukan dan kerja keras, aku akan mampu mengobati diri sendiri. Banyak orang bertanya-tanya kenapa aku tidak melabrak Arman dan Siti dengan kekerasan, kenapa aku tidak menghancurkan mereka dengan tangan sendiri. Jawabanku sederhana. Karena aku tidak ingin menjadi sama rendahnya dengan mereka. Biarlah perbuatan mereka sendiri yang menghancurkan hidup mereka. Itulah elegansi sejati. Menang bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan ketegasan dan harga diri. Di hari-hari setelah itu, aku sering merenung. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku yang baru. Aku kehilangan kepercayaan, tapi aku mendapatkan keberanian. Hari raya itu memang penuh luka. Tapi justru luka itulah yang membuatku semakin kuat. Aku tahu perjalanan masih panjang. Tapi aku sudah siap. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada suami. Aku kini adalah perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Setelah pengusiran itu, rumah terasa sangat sepi. Tak ada lagi suara Arman, tak ada lagi langkah Siti yang mondar-mandir. Hanya ada aku dan anak-anak. Malam-malam pertama begitu sulit. Aku sering menangis diam-diam ketika anak-anak sudah tidur. Luka di hati masih terasa perih, ibarat luka terbuka yang disentuh angin. Namun, setiap kali melihat wajah anak-anakku yang polos, aku sadar, aku tidak boleh hancur terlalu lama. Aku adalah sandaran mereka. Jika aku rapuh, mereka juga akan kehilangan pegangan. Hari-hariku mulai kugunakan untuk menyusun rutinitas baru. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak sekolah, lalu berangkat ke kantor. Perusahaan yang dulu lebih banyak ditangani Arman kini kembali dalam kendaliku sepenuhnya. Awalnya aku sempat canggung, karena sudah lama mempercayakan banyak urusan padanya. Tapi ternyata, aku mampu. Para karyawan menyambutku dengan hangat. Mereka mendukung penuh keputusanku untuk kembali aktif. Ibu jangan khawatir, kami siap membantu, kata manajer keuangan. Ibu memang lebih pantas memimpin langsung, tambah sekretaris kantor. Kata-kata itu menambah semangatku. Aku merasa tidak sendirian. Di lingkungan rumah, gosip tentang Arman dan Siti masih jadi perbincangan. Setiap kali aku keluar rumah, ada saja yang menyapaku dengan penuh simpati. Bu, sabar ya. Semua orang tahu ibu yang benar. Kasus itu jadi pelajaran buat banyak orang, Bu. Tetaplah tegar. Awalnya aku merasa malu, tapi lama-lama aku belajar menerima. Ternyata dukungan mereka membuatku lebih kuat. Sementara itu, kudengar Arman dan Siti semakin terpuruk. Mereka pindah kontrakan jauh dari sini karena tidak tahan dengan gunjingan tetangga. Hidup mereka serba sulit. Anakku sering bertanya, terutama si sulung. Mama, kenapa papa nggak pulang-pulang? Pertanyaan itu menusuk hati. Aku menarik napas panjang, lalu berkata lembut. Papa sudah memilih jalan lain, Nak. Tapi jangan sedih, Mama akan selalu ada untuk kalian. Aku berusaha tidak menjelek-jelekkan ayah mereka. Walau hatiku sakit, aku tahu anak-anak tetap butuh sosok ayah di hati mereka. Aku ingin mereka tumbuh tanpa dendam, tanpa luka yang sama dalamnya seperti milikku. Aku mulai mencari cara untuk mengisi luka. Aku ikut komunitas wanita pengusaha, menghadiri seminar, bahkan mencoba hal-hal baru yang dulu tak pernah terpikirkan. Suatu kali aku mengikuti kelas memasak bersama anak-anak. Kami tertawa bersama ketika kue yang kami buat gosong. Rasanya sederhana, tapi itu menjadi momen berharga. Aku juga mulai menulis jurnal harian. Menuliskan rasa sakit, rasa marah, sekaligus rasa syukur. Menulis membuatku lega, seolah semua beban hati bisa aku keluarkan di atas kertas. Perusahaan yang kupegang semakin berkembang. Aku membuat strategi baru, memperluas jaringan,
dan hasilnya cukup mengejutkan. Laba perusahaan naik perlahan, karyawan semakin loyal, bahkan ada investor yang mulai melirik. Banyak orang berkata, ibu jauh lebih cemerlang dibanding Pak Arman. Mendengar itu, ada kepuasan tersendiri. Aku merasa dibenarkan, bahwa aku memang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada suami. Suatu sore, saat menghadiri acara komunitas bisnis, aku bertemu seorang pria parubaya. Ramah, sopan, dan penuh wibawa. Namanya Pak Daniel, seorang pengusaha sukses yang juga pernah gagal dalam rumah tangganya. Kami mengobrol panjang. Ia bercerita bagaimana dulu ia jatuh karena dikhianati, lalu bangkit kembali. Ceritanya membuatku merasa tidak sendirian. Aku tahu rasanya dikhianati, Bu. Tapi percayalah, badai itu justru menempamu. Lihatlah ibu sekarang, semakin kuat, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, mata sedikit berkaca-kaca. Semua perjuangan terasa lebih ringan karena anak-anak. Setiap kali pulang ke rumah, mereka berlari menyambutku, memelukku erat. Mama, kami bangga sama Mama, kata si sulung suatu malam. Hatiku langsung luluh. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Mereka adalah alasan terbesarku untuk terus bangkit. Dari kabar burung, aku tahu hidup Arman dan Siti makin terpuruk. Arman kehilangan banyak relasi bisnis karena reputasinya rusak. Siti tak tahan dengan tekanan, sering menangis di jalan. Mereka hidup dari kontrakan ke kontrakan, pindah setiap kali tidak tahan dengan omongan orang. Aku tidak lagi merasa marah. Justru ada rasa kasihan. Tapi aku sadar, itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Suatu malam, aku duduk di teras rumah. Angin sepo-sepo bertiup, bulan bersinar terang. Aku menutup mata, merenungkan perjalanan hidupku. Aku kehilangan seorang suami, tapi aku menemukan diriku. Aku kehilangan rasa percaya, tapi aku menemukan keberanian. Aku kehilangan rumah tangga lama, tapi aku membangun keluarga yang lebih sehat bersama anak-anakku. Ternyata, dari reruntuhan pun, seseorang bisa membangun kembali istana. Aku sadar, untuk benar-benar bebas, aku harus belajar memaafkan. Bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, aku maafkan Arman dan Siti. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin hati ini ringan melangkah. Aku tidak ingin terikat lagi pada luka masa lalu. Air mataku jatuh. Rasanya lega. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi membelenggu. Kini aku benar-benar merasa berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku bukan istri yang hanya bersembunyi di balik suami. Aku adalah wanita yang mampu berdiri sendiri, memimpin, dan melindungi anak-anaknya. Banyak orang di sekitarku kagum pada perubahan itu. Bahkan beberapa karyawan menyebutku, wanita baja berhati lembut. Julukan itu membuatku tersenyum. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Tapi aku tidak takut lagi. Hari raya yang dulu penuh luka kini menjadi titik balik dalam hidupku. Dari pengkhianatan itu, aku justru menemukan kebangkitan. Dari rasa sakit, aku menemukan kekuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tapi pada diriku sendiri, pada keberanianku menghadapi hidup, pada cintaku pada anak-anak, dan pada keyakinanku kepada Tuhan. Dan aku tahu, selama aku berjalan dengan hati yang teguh, aku akan baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik, aku akan bahagia. Hari-hari setelah pengusiran itu, rumahku terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah Arman yang berderap di lantai kayu. Tak ada lagi panggilan Siti dari dapur. Yang tersisa hanya aku, anak-anak, dan kenangan. Awalnya, sunyi itu menusuk. Seperti ada ruang kosong yang menganga. Tapi perlahan, aku mulai menyadari, justru dalam kesunyian itulah aku menemukan kedamaian baru. Rumah ini tidak lagi berisi pengkhianatan. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kebohongan. Sunyi, ya. Tapi sunyi yang jujur. Sunyi yang membuatku bisa bernapas lega. Aku sering merenung, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa aku yang harus melalui ujian seberat ini? Namun setiap kali aku melihat anak-anakku tersenyum, aku tahu jawabannya. Aku harus melalui ini semua agar bisa menjadi lebih kuat, lebih berani,
dan lebih tegar demi mereka. Luka itu memang menyakitkan. Tapi justru luka itulah yang membentukku. Ia menempaku menjadi perempuan yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu aku hanya berdiri di balik suami, kini aku berdiri di kakiku sendiri. Banyak orang bertanya, apakah aku sudah benar-benar melupakan Arman? Jawabannya, tidak. Aku tidak mungkin melupakan. Pengkhianatan itu terlalu besar, terlalu nyata. Namun aku belajar bahwa melupakan bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah memaafkan. Aku memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin hatiku bebas. Dengan memaafkan, aku melepaskan diriku dari belenggu kebencian. Aku ingin berjalan ke depan tanpa terus menoleh ke belakang. Jika bukan karena anak-anak, mungkin aku sudah hancur berkeping-keping. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, tatapan mereka membuatku bangkit lagi. Mereka butuh aku. Mereka percaya padaku. Dan aku tidak boleh mengecewakan mereka. Aku ingat suatu malam ketika si sulung berkata, "Mama jangan nangis lagi. Kami sayang Mama. Kami bangga sama Mama." Air mataku jatuh seketika. Kata-kata sederhana itu lebih berharga daripada harta apapun di dunia. Mengelola perusahaan bukan perkara mudah, tapi aku menjadikannya tantangan sekaligus terapi. Setiap rapat, setiap keputusan bisnis, setiap langkah maju perusahaan, semuanya membuatku merasa berharga lagi. Aku tak lagi melihat diriku sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Dan hasilnya terlihat. Perusahaan yang dulu sempat goyah kini tumbuh pesat. Para karyawan semakin loyal, dan aku semakin dihargai di dunia bisnis. Dulu aku bergantung pada Arman. Kini aku tahu, aku bisa berdiri tanpa bayangannya. Awalnya, gosip tentang Arman dan Siti menyebar luas. Tapi waktu adalah penyembuh terbaik. Lama-lama, orang-orang mulai lelah membicarakan mereka. Yang tersisa hanyalah cerita singkat, Arman dulu pernah selingkuh dengan pembantunya. Sekarang hidupnya hancur. Lalu topik berganti, orang kembali pada kesibukan masing-masing. Sementara aku, perlahan dikenal sebagai perempuan yang kuat. Ibu itu hebat, meski dihancurkan suaminya, dia bisa bangkit lagi. Dan itulah yang kini lebih diingat orang. Suatu hari, tanpa kuduga, aku bertemu Arman di jalan. Ia tampak lusuh, kurus, matanya sayu. Tak ada lagi wibawa yang dulu menempel pada dirinya. Kami saling berpandangan. Sesaat, waktu seakan berhenti. Aku, minta maaf, katanya lirih. Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu. Tapi hidupku sekarang bukan lagi denganmu. Ia menunduk, lalu berjalan pergi. Aku tidak merasa bangga, tidak merasa dendam, hanya lega. Itu adalah titik akhir bagiku. Penutup yang sesungguhnya. Kini, aku menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang kuanggap berarti, membesarkan anak, mengembangkan usaha, membantu orang lain. Aku juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Tidak, bukan berarti aku langsung mencari pasangan. Tapi aku tidak lagi menutup diri dari kemungkinan. Yang pasti, aku tidak lagi takut sendirian. Karena aku tahu, aku bisa bahagia bahkan tanpa sosok suami di sampingku. Dari semua ini, aku belajar banyak hal. Bahwa kepercayaan bisa hancur, tapi kita bisa membangun diri lebih kuat dari reruntuhannya. Bahwa cinta sejati bukan hanya antara suami dan istri, tapi juga antara ibu dan anak, yang tidak pernah bisa diputuskan oleh siapapun. Bahwa harta bisa hilang, pasangan bisa berkhianat, tapi harga diri dan kekuatan hati tidak boleh dilepaskan. Hari ini, aku duduk di teras rumah, menatap senja yang indah. Anak-anakku bermain di halaman, tertawa riang. Aku tersenyum. Luka itu masih ada, tapi sudah tak lagi menyiksa. Ia kini hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu. Aku menutup buku hari-hari penuh kesakitan dan membuka lembar baru. Lembaran kebahagiaan, kebebasan, dan ketenangan. Di hari yang fitri dulu aku dikhianati, tapi justru dari sanalah aku menemukan jalan menuju hidup yang lebih fitri, lebih murni, lebih tulus, lebih jujur. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Akhir dari sebuah kisah bukanlah kehancuran, melainkan kebangkitan. Bahwa di balik setiap air mata, ada kekuatan yang sedang ditempa.
Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku adalah perempuan baru, yang berani menghadapi hidup, yang bangkit dari pengkhianatan, yang menemukan arti cinta sejati dalam pelukan anak-anak, dan yang tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Hari itu aku hancur, tapi hari ini aku bangkit. Dan besok, aku akan semakin bahagia.